Halo semuanya, semoga pada sehat-sehat dimanapun teman-teman berada pada hari ini. Di video ini saya ada entry buy di GBP USD teman-teman. Jadi di sini, video ini khusus kita akan belajar bagaimana mengeksekusi market agar kita tidak tertipu dengan adanya market seperti ini teman-teman. Nah di sini dia berhasil break zone ini. Jadi maksudnya agar tidak tertipu dengan situasi tren yang sedang berjalan ini teman-teman. Kadang-kadang ketika kita melihat zone seperti ini, kita berpikir bahwa harga ini sudah berbalik dari tadi tren naik, maka berbalik turun teman-teman. Nah, jadi di sini simpel aja kita akan belajar dari awal teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kalau kita perhatikan secara global untuk arah tren ini memang naik ya. Ini secara struktur grafik teman-teman. Nah, di sini nih poinnya yang perlu kita ketahui. Ketika di sini ada rejection teman-teman, kita perhatikan harga turun, naik lagi, tapi tidak berhasil membuat higher high di atas ini. Nah, sehingga mengalami penurunan lagi ya, dari zone supply ini. Mengalami kenaikan lagi. Jadi di sini, di zone ini dia sudah langsung ada rejection teman-teman. Tidak mampu membuat lower low yang baru di area ini. Sehingga membuat kenaikan. Tetapi kenaikan ini sebenarnya ini tidaklah merupakan higher high setelah ini ya. Jadi kita bisa tandakan untuk area tersebut apakah memang benar-benar itu merupakan higher high atau tidak teman-teman. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, di mana ketika ini adalah higher high maka yang harus closing di atas ini harus body candlestick-nya teman-teman, bukan sumbu candle-nya. Nah, jadi ini bukanlah merupakan higher high setelah yang ini ya. Jadi itu maksudnya jangan sampai tertipu teman-teman. Oke, jadi sekarang setelah tidak berhasil closing di atas daripada area ini, maka harga otomatis melakukan penurunan. Nah, kita lihat lagi teman-teman, di area ini dia tidak berhasil juga membuat lower low. Kita langsung aja buat garisnya. Dimana yang berhasil break ini hanya sumbu candlestick teman-teman. Jadi bukanlah merupakan breakout area zone ini. Oke, kita perhatikan ketika tidak berhasil, otomatis harga akan naik. Nah, ada rejection lagi dari area supply ini, maka harga turun. Dan kita lihat untuk area zone terbawah ini sudah berhasil break teman-teman. Nah, jadi di sini kita jangan sampai tertipu jika seperti ini. Oke, kenapa demikian? Karena kita harus jeli teman-teman di area zone ini. Nah, jadi untuk lebih detail, mungkin teman-teman di sini sedikit membingungkan ya, kenapa? Karena strukturnya tidak begitu terlihat ya. Diperkecil lagi terlalu kecil teman-teman. Nah, kita masuk ke H4. Nah, di sini teman-teman bakal lebih paham kenapa saya katakan jangan sampai tertipu area zone ini teman-teman. Nah, jadi sebenarnya harga ini akan bisa turun ketika zone ini sudah berhasil break. Jadi di sini resisten ini, di sini area demand, ini adalah satu level dengan SNR dan SND teman-teman. Demand dan resisten. Dan kita perhatikan resisten ini membentuk atau membuat rejection di area ini sehingga terbentuklah di sini support area teman-teman. Jadi jika seperti ini jangan sampai tertipu, itu makanya saya katakan jangan sampai tertipu. Makanya saya ambil di sini open buy karena terbentuk di sini support area di mana di sini adalah merupakan kekuatan kita SNR dan SND yang satu level teman-teman. Jadi poinnya ketika nanti area ini berhasil break ke bawah maka di situ
setup ini sudah fail teman-teman. Harga sudah berbalik dari naik menjadi turun. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Itulah area yang perlu di break harga agar bisa melakukan penurunan. Nah, saat ini memang masih dalam floating loss ya. Oke, jadi di sini juga kita lihat teman-teman di H1, ini juga sudah jelas terkonfirmasi adanya setup buy. Dimana di sini ada bullish engulfing. Jadi kalau kita analisa secara setup ini, biasanya memang harga ketika sudah muncul bullish engulfing akan mengambil order masuk ke area bullish tersebut teman-teman. Nah, di sini dia sudah mengambil order ya. Jadi sebenarnya kita memang sudah terlambat untuk open posisi teman-teman. Tadinya memang untuk lebih aman harus di area zone ini, karena inilah zone entry kita teman-teman. Nah, saya open setelah di candlestick yang ini. Sebelum closing candle ini ya, masih dalam berjalan, saya open buy di situ. Melihat setup seperti ini dan melihat zone area yang tidak berhasil break di sini teman-teman. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman. Jangan sampai kita tertipu oleh struktur grafik yang seperti ini. Nah, jadi untuk mengambil take profit, kita bisa gunakan Fibo Musang seperti biasa teman-teman. Untuk menggunakan Fibo Musang ini sangat simpel dan sangat mudah ketika kita mendapatkan bearish atau bullish engulfing, bisa juga initial break, bisa juga dominant break. Oke, langsung aja kita tarik dari body candlestick bullish itu sampai ke area shadow candlestick paling bawah teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk zone 161 saja ini masih fresh, di mana harga belum pernah melakukan rejection dari area tersebut. Nah, jadi ketika seperti itu teman-teman, maka dipastikan harga masih akan melakukan kenaikan. Dan tepat juga di zone 161 itu ada zone area support ya. Nah, di sini teman-teman, ini zone area support. Jadi untuk mengambil TP, kita ambil aja di area zone ini. Kita ukur aja ini sekitar berapa pip. Kita ambil 30 ya, ini masih 29. Di sini angka 30 pips. Naik sedikit. Oke, teman-teman. Jadi di posisi seperti ini saya bisa pastikan ini sampai dengan 90% harga ini harus melakukan kenaikan teman-teman, setidaknya sampai di zone 161.8 ini. Nah, oke, langsung aja saya entry untuk take profitnya. Oke, selesai teman-teman. Nah, teman-teman juga wajib gunakan SL untuk bermain lebih aman. Jadi ketika pun nanti misalnya ini setup ini gagal, kita tidak sampai yang namanya kena MC teman-teman. Jadi loss itu terbatasi gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan misalnya perbandingan 1:1. Oke, langsung aja kita pasang SL-nya. Oke, selesai semua teman-teman. Jadi TP-nya dengan SL ini perbandingan 1:1. Oke, jadi bisa juga teman-teman gunakan perbandingan ini. Terserah teman-teman. Yang penting saran saya jangan sampai lebih dari 30 pips teman-teman. Nah, kalau bisa di bawah 30 pips dan maksimal 30 pips saja. Itu sarannya, tetapi kembali lagi kepada teman-teman semua. Oke, di sini masih dalam floating loss, tapi dipastikan harga ini akan mengalami kenaikan seminimalnya sampai di zone 161.8. Untuk hasilnya nanti kita akan upgrade kembali. Oke teman-teman, sesuai dengan analisa kita, di mana harga di sini langsung mengalami kenaikan ya, masuk ke zone TP kita teman-teman. Nah, jadi kelemahannya jika seperti ini teman-teman, di mana kita sudah telat open posisi, kita open posisi di area ini, sementara yang harusnya tadinya
untuk zone entry itu ada di zone ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, bahkan kita jadi pasang SL di area zone entry teman-teman. Jadi itu adalah suatu kelemahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan prosedur ketika kita dapat setup seperti ini teman-teman. Itulah sebabnya kalau kita terlambat open posisi. Nah, jadi untuk hasil juga ini hanya kita dapat setengah daripada yang seharusnya teman-teman. Ketika kita open di area ini luar biasa teman-teman. Ini sampai ke berapa pips ini kita open di sini. Anggap aja kita ambil di area sumbu candle ini ya. Kita tarik sampai ke zone TP kita tadi di zone entry ini ya. Sampai ke 64 pips teman-teman. Jadi kita cuma dapat setengah, kita tadi ambil hanya 30 pips. Jadi harga ini ya seperti ini teman-teman. Kita tidak bisa tertipu oleh adanya market ini kalau kita sudah paham zone yang mana yang harus di break agar harga bisa berbalik teman-teman. Jadi sangat simpel dan cukup mudah untuk kita pahami. Intinya teman-teman harus kuasai dulu jika bermain seperti ini struktur grafik. Dan teman-teman juga harus kuasai SND plus SNR teman-teman. Saya rasa untuk trading harian ini sangat bagus ya. 6.5 hours later. Sekarang kita lihat teman-teman, di sini harga naik masuk ke zone 261 teman-teman. Jadi di sini harga masih berpotensi melakukan kenaikan. Jadi untuk zone 261 ini akan di break teman-teman. Nah, ketika ini di break, kita lihat di sebelah kiri ini ada lagi yang namanya resisten area, dan itu pun berpotensi akan di break. Jadi harga akan tetap melanjutkan kenaikan teman-teman. Oke, jadi itulah teknik sederhana tapi sangat akurat ya. Nah, jadi jangan sampai tertipu dengan adanya tren yang seperti ini teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.